Hari ini kita akan membahas mengenai apa itu efek komunikasi. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dua narasumber saya yang akan menemani saya untuk membahas efek komunikasi massa. Yaitu silakan dua narasumber. Nah, di sini ada Bintang dan Albaid. Coba dari Bintang nih, definisi komunikasi massa menurut Bintang. Definisi komunikasi massa menurut saya, definisi komunikasi massa itu yaitu komunikasi ataupun proses komunikasi kepada massa, khalayak ataupun yang disebut orang banyak melalui perantara media. Nah, itu definisi simpel komunikasi massa. Kalau menurut Albaid? Kalau menurut saya, komunikasi massa itu kan kita ngelihat kata massa. Nah, massa itu berarti jamak, masif, dan banyak orang deh. Pokoknya di dalamnya itu mencakup banyak orang kayak halayak gitu. Nah, jadi komunikasi massa itu komunikasi yang ditunjukkan untuk halayak ramai. Itu komunikasi itu biasanya satu serentak ditunjukkan ke halayak ramai kayak gitu. Itu melalui media massa. Nah, media massa nih apa contohnya? Nah, kalau media massa itu ada 3. Yang pertama itu ada media cetak, ada media online, ada media elektronik. Coba Bintang jelasin apa itu media cetak. Nah, kalau media cetak itu, Ildan, penjabarannya tuh media cetak itu meliputi koran dan juga majalah ataupun ada yang sebagian yang lainnya. Terusnya kalau dari media elektronik itu, Wildan, itu seperti televisi, radio, dan juga handphone. Ya. Terus ada lagi nih media online. Dia tuh media online tuh seperti berita online, Instagram, Twitter. Nah, berita online tuh kayak ini tuh detik.com, Oh iya. Kompas. Nah, itu. Nah, bentar nih ada pesan-pesan yang mau lewat. Tunggu dulu ya. Kami akan kembali. Waduh, badanmu kok panas sekali. Bu Joko, Bu Joko. Ada apa, Bu? Bu Joko punya es, anak saya panas sekali. Sabar ya, Ya. Bu. Bu, saya nggak punya es. Tapi kalau anak saya panas, saya beri Thermorex. Apa? Termos es? Bukan, Thermorex. Thermorex, sirup turun panas Thermorex bekerja aktif turunkan panas untuk bayi dan anak-anak. Produksi Konimax. Kami kembali. Ya, baik lagi di acara kita Edukasi Psikom. Kita kan baik lagi nih mengenai yang tadi kepotong iklan, yaitu tentang karakteristik komunikasi massa. Menurut Bintang nih, gimana Tang? Kalau karakteristik komunikasi massa itu dia tuh bersifat komunikan. Artinya apa? Komunikasi massa itu kan dituju untuk orang-orang yang acak ataupun random ya. Jadi mereka tuh hanya dapat bisa menerima si informasi tersebut. Dia tidak dapat untuk memberikan feedback gitu. Nah, yang kedua itu mempunyai sifat atau karakter yang cepat dan juga serentak. Cepat dan serentak itu artinya di mana di situ ada peristiwa, nah kok bisa mungkin itu sudah dibalut menjadi berita agar yang ditujukan itu waktunya relatif cepat gitu. Terusnya yang ketiga itu komunikasi massa itu sifatnya publik. Publik ini artinya komunikasi massa ditunjukkan kan untuk orang banyak ya, nggak cuma satu kelompok doang. Nah, kalau bisa isi beritanya itu atau isi pesannya tersebut bersifat umum. Nah, yang keempat nih, yang terakhir itu komunikasi massa itu disampaikan oleh seorang yang terkoordinir ataupun dia tuh mempunyai kredibilitas untuk menyampaikan suatu isi pesan. Contohnya kayak wartawan, jurnalis, nah seperti itu. Nah, kalau dari Albaid? Nah, kalau dari saya itu kan selain keempat yang udah disebutin nama Bintang tadi, ada juga nih komunikasi massa memiliki karakteristik konsep klasik.
Nah, karakteristik konsep klasik ini sebenarnya nggak jauh beda sama yang tadi udah dibilang sama Bintang. Nah, salah satunya itu bersifat umum ya. Jadi komunikasi massa ini bisa diterima oleh khalayak banyak, bersifat umum itu diterima sama orang dari kalangan sederhana, dari kalangan apalah, pokoknya bisa masuk ke semua khalayak. Nah, terus ada cara penyampaian pesan itu cepat dan menjangkau banyak orang dengan waktu yang singkat. Jadi komunikasi massa itu dilakukan secara, misalnya ada kejadian ini nih, terus kita langsung update, terus disampaikan itu langsung serempak ke semua orang gitu. Nah, terus ada penyampaian pesan itu bersifat satu arah. Jadi cuman komunikator doang yang ngomong, sementara komunikator doang yang ngomong, komunikannya itu cuman ngedengerin, menangkap IP dari komunikator tersebut. Nah, terus kegiatan komunikasi dilakukan dengan secara terencana dan terkonsep. Jadi udah direncanain berita ini segala macam, sama ada konsepnya. Terus pesan yang disampaikan itu melingkupi segala aspek gitu. Aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial, aspek budaya dan sebagainya. Gitu. Itu ya, segitu. Ada pesan-pesan yang mau lewat lagi nih. Tungguin ya. Kami akan kembali. Ada matahari pagi, ada kicau burung bernyanyi. Ku ingin selalu bermain dengan alam. Kehidupan baru telah lahir di Indonesia. Kijang baru ikut menciptakannya. Kijang lincah berlari, lihat sungai mengalir jernih. Bahagia menyanyi. Lihatlah, makin megah, makin nyaman, makin aman, makin perkasa, makin mantap dikendarai, dan makin ekonomis. Kijang baru menampilkan kehidupan yang lebih baik di Indonesia. Ya, Kijang baru, mobil idaman kita semua. Kijang baru. Kami kembali. Ya, baik lagi di edukasi Psikom. Nah, kita masih ngebahas yang tadi nih, mau ngelanjutin poin selanjutnya, yaitu efek komunikasi massa. Efek komunikasi massa menurut Bintang gimana nih? Efek komunikasi massa ya. Iya. Jadi komunikasi massa itu yang pertama itu dia mempunyai efek ekonomis terhadap individu. Jadi bisa kita bilang efek komunikasi pertama adalah efek terhadap individu. Jadi media massa itu dia bisa memberikan benefit serta keuntungan seperti lowongan kerja di dalam media sosial dan di dalam media terhadap masyarakat. Nah, yang kedua itu efek terhadap masyarakat. Nah, jadi artinya tuh di sini adalah mau bagaimanapun beritanya, isi beritanya itu yang membuat beritanya itu substansinya ke arah mana, itu dia tergantung interpretasi dari si masyarakatnya tersebut. Jadi kemungkinan berita itu berbentuknya lebih persuasif ataupun lebih mengarah kayak menjudge, itu tergantung pada masyarakatnya itu menyikapinya seperti apa. Nah, yang ketiga itu ada efek kebudayaan dan Contohnya. nah, jadi kalau efek kebudayaan ini dia tuh sangat maksudnya kompatibel, si beritanya ini tuh kompatibel terhadap apa yang ada di daerah tersebut. Yang dimaksud tuh adalah misalkan di Indonesia itu kita tuh dalam berbusana itu kan nggak boleh terlalu mengumbar aurat ya. Jadi medianya itu lebih baiknya tuh mengarah ke situ, karena tergantung kebudayaan di Indonesia kan seperti itu. Beda sama yang di daerah luar yang lebih terbuka kayak gitu. Nah, itu dari Bintang. Kalau dari Albaik bagaimana?
Nah itu dari yang bintang itu ada lagi 3 dimensi efek komunikasi massa. Ada yang pertama itu kognitif, terus yang kedua afektif, ada juga behavioral. Nah kognitif itu mempengaruhi pengetahuan, terus kesadaran kayak gitu-gitu. Contohnya kayak misalnya ada kampanye anti rokok gitu, stop merokok. Nah itu efek dari efek komunikasi massa itu yang bersifat kognitif itu mempengaruhi ke pengetahuan orang-orang yang menjadi target kampanye itu. Jadi dia tahu oh bahaya rokok begini, terus dia sadar kalau rokok itu ternyata bahaya, bisa menyebabkan segala macam. Nah itu masuk ke kognitif. Nah terus ada juga afektif. Afektif itu mempengaruhi sikap, perasaan, emosi, itu efektif. Jadi kalau misalnya tadi tuh kampanye rokok, efek afektifnya itu jadi sikap target dari kampanye itu mulai berubah, misalnya jadi agak takut untuk rokok, terus rada agak mengurangi rokok kayak gitu-gitu. Nah terus ada juga behavioral. Nah behavioral itu udah masuk ke perilaku dari target kampanye itu tuh tadi, target kampanye rokok. Nah itu perilakunya itu bisa jadi target itu berhenti ngerokok atau udah pokoknya perilakunya udah berubah dah dari yang sebelumnya kayak gitu-gitu. Nah itu 3 dimensi dari efek komunikasi massa. Nah, sekian talkshow kali ini. Untuk menutup, ini adalah contoh efek komunikasi massa yang banyak terjadi di beberapa kalangan masyarakat. Nih contohnya nih. Dari mana ya bos? Rumah. Iya, baru kelihatan baru. Iya, dari rumah mulu. Itu ngapain lu? Ini Wiz Khalifa. Aduh, ganja enak kali ya. Cobain ya tuh. Ya, ayo aja anjir. Cuman lu kenalan nggak? Kenalan dulu. Ada sih kenalan mah, banyak. Tenang aja. Ya enggak?